Selamat malam bagi kita semua. Bagaimana kabar malam ini? Tuhan sehat. Luar biasa. Pak, Sehat, Pak. kalau luar biasa nanti ke rumah sakit kalian. Itu biasa di luar itu, Pak. Harus biasa-biasa. Misalnya kalau biasa 120 per 80, luar biasa 250 per 100 kan harus masuk rumah sakit. Kalau Overdosis itu, Pak. udah 100 jadi 500 kan masuk rumah sakit. Kabarnya biasa, tapi dampaknya luar biasa, itu yang penting. Yesus itu manusia biasa, tapi dampaknya luar biasa. Nah, itu yang perlu kita tiru. Jadi kalau ditanya bagaimana kabar, harus biasa-biasa, tapi dampaknya luar biasa. Nah, itu baru keren. Amin, amin, amin. Kita selalu oper. Nampaknya kabarnya luar biasa, tapi hasilnya biasa-biasa. Kalau luar biasa, nanti masuk rumah sakit semua. Oke, saya pikir kita sudah pada gabung semua ya ini. Ada lagi yang sedang di jalan nih, Bu Robi ya. Kita tunggulah sebentar. Kalau penyaji kelompok 1 sudah hadir di Zoom semua ya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, nanti Belum semua, Pak. Masih 2. Udah ya. 2 ya. Tunggulah kalau begitu. Mereka mungkin masih makan atau mandi ya. Kita tunggulah. Hari ini yang akan menyaji Agus, Demo, Sari, Kerdi, Meldayana, dan Robi ya. Iya, Pak. Oke. Yang hadir ini masih Demo Sari, Robi, ya itu masih 2 orang ya. Kerdi, Pak. Kerdi 3 orang. Kerdi dan Meldayana juga sudah ada, Pak. Oh sudah ada ya. Berarti tinggal Agus, Pak. Agus. Oh, Agus. Sudah, Pak. Sudah bergabung, Pak. Agus juga sudah bergabung, Pak. Berarti kelompok 1 udah semua gabung ya. Sudah fix, Pak. Nanti kelompok 1 boleh share screen supaya nanti bisa dibaca teman-teman atau yang lain ya. Baik, kalau sudah kelompok 1 sudah gabung bersama kita mulailah ya, kita berdoa. Saya mintalah kelompok 1 yang mulai berdoa, mulai dengan doa. Salah satu dari kelompok 1. Doa aja, Pak. Ya, doa aja. Baiklah, kita persiapkan diri sebelum kita masuk materi kuliah kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan kehidupan kami. Ketika Tuhan tetap sertai kami dari pagi hari sampai malam hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mulai perkuliahan kami, yaitu upaya metodologi dalam teks dengan pemaparan metode penginjilan yang kontekstual bagi suku-suku Batak. Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami dan juga khususnya para penyaji yang akan memaparkan makalahnya. Hari Tuhan yang memperlengkapi kami agar kami boleh menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga berkati teman-teman kami seluruhnya, terlebih juga Bapak dosen agar juga boleh didik dan mengarahkan kami seturut dengan kehendak. Ini kami Tuhan, kami sampaikan doa kami dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa kepada. Amin. Amin. Baik. Amin. Nanti kita akan mendengar dulu kelompok menyampaikan hasil kajian mereka terhadap topik ini. Tidak semua perlu dibaca letterlet sajian itu.
tapi apa isu-isu yang penting yang akan dibahas oleh kelompok berkaitan dengan bagaimana metode penginjilan yang kontekstual bagi suku-suku Batak masa kini, sehingga nanti kita lebih banyak pada diskusi, tataran diskusi. Kalau dibaca nanti letterlet semua dari berapa ini, 20 halaman, 1 jam nanti nggak sampai nih, nggak cukup maksudnya. Tapi apa yang menjadi pemantik diskusi kita, karena saya yakin kita sudah baca ini, semua kita sudah baca, dan kita tinggal menyampaikan kelengkapan-kelengkapan penyempurnaan dari materi ini sebenarnya kita. Tapi bagaimana memantik kita untuk diskusi, itulah diserahkan kepada kelompok 1. Silakan, monggo kelompok 1 menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Udah. Shalom Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Jelas Pak, jelas. Cukup jelas. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, kami akan mencoba memaparkan hasil diskusi paper kami dari kelompok 1. Saya akan mengawalinya. Secara singkat, Injil dapat dikatakan kabar baik bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, kalau dikatakan penginjilan itu berarti usaha atau upaya pemberitaan kabar baik itu. Sedangkan kalau bicara tentang kontekstual adalah berhubungan dengan konteksnya. Oleh sebab itu, kalau dikatakan penginjilan yang kontekstual adalah penginjilan yang berhubungan dengan konteksnya. Dalam makalah kami kelompok 1 dalam latar belakang melihat bahwa pengaruh kekristenan mengakibatkan perubahan terhadap budaya. Perjumpaan kekristenan kepada suku-suku Batak mengakibatkan perubahan budaya. Jending melihat bahwa agama suku Batak sebagai kegelapan, kedunguan, dan upacara-upacaranya juga dianggap sebagai keberhalaan yang terkutuk. Oleh karena itu, para jending atau para penginjil pada masa itu perlu memusnahkan atau melakukan pemusnahan terhadap agama tersebut. Hal inilah yang membuat kebudayaan-kebudayaan dalam Batak semakin menghilang. Padahal banyak nilai-nilai yang baik dalam budaya Batak tersebut, bahkan itu merupakan identitas masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kami kelompok berpikir bahwa perlu penginjilan yang kontekstual terhadap orang-orang Batak masa kini. Oleh sebab itu, kami membahas penginjilan yang kontekstual terhadap suku-suku Batak pada masa kini. Oleh karena suku-suku Batak ini luas, ada 5 etnis, baik itu Toba, Karo, Simalungun, Pak, Angkola, Mandailing, maka kami kelompok mencoba mempersempit makalah kami ini dan membahas tentang budaya-budaya Toba itu sendiri, bagaimana penginjilan yang kontekstual terhadap Batak Toba itu sendiri. Selanjutnya dibacakan kawan-kawan yang lain. Oke, baik. Saya akan mencoba melanjutkan bahwa dalam metode penginjilan yang kontekstual bagi suku-suku Batak ini tentu tidak terlepas dari yang namanya teologi spiritual dan teologi mistikal. Jadi kami mencoba memaparkan bahwa spiritualitas merupakan kebutuhan bawaan manusia untuk berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri manusia itu. Istilah sesuatu yang lebih besar dari manusia adalah sesuatu yang di luar diri manusia dan menarik perasaan akan diri orang tersebut. Calvin dalam buku Irwanto Pranoto mengatakan bahwa spiritualitas menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Tuhan.
Spiritualitas dalam terminologi Kristen bila dibandingkan dengan pengertian secara umum tidak terlepas dari keterlibatan Allah dalam penyertaannya dan hikmat yang dimiliki manusia. Teologi spiritualitas menaruh perhatian pada realitas batin umat Kristiani dan mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan hati, jiwa, dan pikiran. Jika spiritualitas melibatkan iman dalam menjalani hidup, teologi melibatkan agama atau keyakinan tertentu, sehingga teologi spiritualitas adalah kombinasi keduanya. Yang ke-2.4, teologi mistikal. Secara epistemologi, mistik memiliki arti dan makna yang sangat luas. Definisi secara umum mengatakan bahwa mistik berarti subsistem yang ada dalam setiap sistem religi dalam memenuhi hasrat manusia untuk mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Dan yang kedua, hal-hal gaib yang tidak dapat terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Mistisme dipandang sebagai sebuah pengalaman religius yang paling dalam bagi kehidupan manusia. Dan seringkali juga dicap dengan sinkretisme. Disebut sinkretisme karena teologi ini digabungkan dengan istilah mistik yang secara umum dipandang negatif karena pemahaman mistik seringkali diartikan sebagai bentuk dari kebatinan yang mengajarkan kesatuan diri manusia dengan alam semesta dan dipandang sebagai bentuk identifikasi panteisti Allah terhadap semua yang ada atau realitas. Yang selanjutnya 2.5, penginjilan yang kontekstual. Mendefinisikan kontekstualisasi berarti harus mampu mendeskripsikan skala yang luas dari makna dan adaptasi yang kecil hingga menyeluruh kepada agama maupun budaya setempat. Pendekatan penginjilan yang bersifat kontekstual adalah misi yang bersifat inklusif. Itulah sifat penginjilan yang dilakukan oleh Yesus, yang menembus segala lapisan masyarakat. Misinya mencakup orang yang miskin dan yang kaya, yang tertindas dan yang menindas, yang berdosa dan yang saleh. Misinya adalah misi yang melenyapkan keterasingan dan menghancurkan tembok-tembok kebencian. Juga misi yang melintasi batas-batas antar individu dan kelompok-kelompok. Yesus adalah jendling yang sejati dan sempurna dan patut menjadi teladan kepada para jending sepanjang masa. Kontekstualisasi menekankan keprihatinan menurut tempat dan situasinya masing-masing, memperoleh kekuatan dasarnya dari Injil yang dimaksudkan bagi semua orang. Jadi kontekstualisasi pada akhirnya membantu solidaritas semua orang dalam ketaatan kepada Tuhan yang sama. Pemahaman kontekstualisasi memampukan menanggapi Injil yang mencakup hal pempribumian. Artinya tidak mengabaikan konteks budaya. Akhirnya dapat dikatakan bahwa kontekstualisasi itu membantu solidaritas semua orang dalam imannya kepada Tuhan tanpa menghilangkan budaya wilayahnya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman yang lain. Ya, menurut kami metode penginjilan yang kontekstual bagi suku-suku Batak masa kini, kami memandang bahwa kebudayaan dengan positif bahwa anugerah Allah itu tidak menghancurkan budaya manusia, tetapi melengkapi dan menyempurnakannya. Dengan melalui budaya itu pula, Allah berinteraksi dengan manusia. Contoh konkret adalah yang dilakukan oleh Nomensen, bagaimana Injil sampai kepada Batak dengan dia memandang bahwa budaya Batak itu menjadi unik. Kami menganggap bahwa contoh dari suku-suku Batak yang kami maksud adalah kami persempit dengan budaya Batak Toba, yaitu bagaimana kearifan lokal yang kami maksud ada di sana nilai spiritualnya, ada nilai mistiknya juga ada di sana. Contoh kearifan lokal bagi Batak Toba seperti Mangulosi. Ulos yang dipandang mengandung spiritual yang mampu memberkati kehidupan manusia. Bagi Oputa Debata Mulajadi Nabolon itu menganggap bahwa memang ulos mempunyai peran penting yaitu berbicara tentang Mangulosi Tondi. Oleh karena berkaitan dengan spiritual atau mistik yang kami maksud adalah menganggap bahwa panjang ulos digunakan untuk menggambarkan umur yang panjang. Lebar ulos menggambarkan makna untuk menyimbolkan keteguhan iman, serta rambut di ujung ulos digambarkan sebagai keturunan. Makna yang terkandung dalam warna itu juga mempunyai peran penting, arti penting dalam budaya Batak Toba. Lalu bagaimana Spirni Tondi juga kami masukkan mempunyai
nilai spiritualnya juga ada, bagaimana beras yang diberikan saat menikah kepada mempelai pria dan wanita, menggambarkan bahwa beras itu juga mengatakan menguatkan roh, menghibur dan melindungi hidup manusia. Itu menurut Batak Toba, kami pikir sampai sekarang itu membudaya dan sampai sekarang itu masih berlangsung, oleh karena saya pikir ada nilai mistiknya, nilai spiritualnya bagi kita, bagaimana kita cara itu mendekat berhubungan dengan Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu Somba Marhula-Hula. Nah, Somba Marhula-Hula ini saya pikir tidak bertentangan dengan kebenaran Injil. Ini mau menggambarkan bagaimana memberikan berkat melalui perkataan bijak untuk membangun sebuah keluarga. Menghormati hula-hula, kami maksud adalah diajarkan firman Tuhan berhubungan dengan untuk menghormati orang tua. Untuk menghormati orang tua. Pemahaman dari Natolu cara memberitakan Injil kepada Batak Toba dengan topik mengasihi sesama manusia seperti yang diajarkan oleh Yesus melalui karyanya di atas salib. Jadi kami pikir ini juga menjadi salah satu cara kearifan lokal itu yang masih relevan, yang bisa berhubungan orang Batak dengan memperkenalkan dengan budaya itu dengan Tuhannya. Dan ini masih relevan, saya pikir yang masih terus berlangsung tradisi ini bagi Batak Toba. Saya pikir dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya, selain dari yang namanya tadi Mangulos Kritondi dan juga Somba Marula, ada 3 lagi yang menjadi bahan kami untuk yang namanya metode penginjilan kontekstual bagi suku-suku Batak di masa kini adalah salah satunya yang keempat, kekerabatan dan kekeluargaan kami ambil dari marga. Marga itu kami ambil sebagai ikatan dari Dalian Natolu yang disebut juga sebagai Tungku Natiga yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan yang kuat dari suku Batak. Jadi ada marga di dalamnya. Dengan adanya marga, maka Dalian Natolu tadi dapat mengkampanyekan semangat orang Batak untuk sanggup atau bisa menjunjung baringina atau mandiri, sehingga dalam segala sesuatunya untuk melakukan penginjilan yang kontekstual, salah satunya marga pasti mengikat dan mempengaruhi. Lalu itu akan menjadi hal yang bisa mengikat kekerabatan sangat kental dan dilakukan dengan pelaksanaan yang lebih baik dalam pekabaran Injil, sehingga metode ini kami anggap salah satunya lebih efektif dan menguntungkan oleh karena pendekatan hubungan marga. Jadi ada pertuturan antara hula-hula, boru, dan bere. Lalu yang kelima ada pendekatan secara budaya Batak, yaitu salah satunya dengan cara menggunakan alat musik tradisional, memeriahkan pesta-pesta yang dilaksanakan, dan juga dengan adanya membuat si jagaron, membuat keras bunga tradisional Batak Toba untuk orang-orang yang meninggal dunia, dalam arti yang sudah saurma tua. Jadi dengan demikian Batak Toba itu perlu meninggalkan yang namanya tidak perlu meninggalkan yang namanya atau menghilangkan identitas dalam hal memuji memuliakan Tuhan, sehingga tidak bertentangan dengan firman Tuhan sebagai suatu cara untuk bisa menyampaikan adanya keterkaitan untuk bisa menyembah mula jadi Nabolon. Itu kami juga mengambil suatu bandingannya dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu yang selanjutnya lagi, kami juga mengangkat bagaimana salah satunya penginjilan melalui pendidikan. Pendidikan itu baik itu dalam sekolah, menyediakan sekolah bagi anak-anak dan anak muda pada saat ini, dan juga caranya umat Kristen dalam bidang pendidikan bersekolah melalui 2 cara, langsung melalui gereja, melalui departemen atau yayasan yang berdiri dalam suatu organisasi gereja, dan oleh suatu badannya usaha yang berdiri melalui suatu organisasi gereja yang dibentuk. Itu salah satunya penginjilan. Jadi kami menyarankan ini dan juga dalam penginjilan untuk yang kontekstual. Selanjutnya kami lanjutkan kepada teman kami Agus. Tolong share screen-nya juga mengikuti, Kak. Ya, selanjutnya yaitu metode yang berikutnya
hospitalitas atau martamue atau disebut juga dengan keramahan. Kita tahu bahwa dalam adat orang Batak itu dikenal dengan partamue atau dia sangat terbuka dengan menjamu, mendorong relasi antara hubungan tamu dan tuan rumah. Di sana terjadi persahabatan, di sana terjadi konteks hidup yang bermasyarakat tanpa ada rasa kecurigaan, walaupun terkadang yang kita tamu itu, yang kita jamu itu bukan berasal dari orang Batak, tapi jiwa para tamu dalam pandangan budaya orang Batak adalah suatu keharusan. Ketika seorang tamu datang ke rumah kita, kita menganggap itu adalah sebuah berkat yang begitu besar yang dirasakan oleh tuan rumah yang menjamu. Itu kemudian setiap orang Batak yang martamu itu akan berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik kepada tamunya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana keramahan yang diciptakan dan berkaitan juga dengan metode penginjilan. Dengan metode ini bisa juga untuk membuka lebih luas, untuk merangkul ataupun kita katakan untuk memberitakan Injil itu. Jadi itu yang kami mau sebutkan juga dalam makalah kami, bahwa hospitalitas martamu itu adalah bagian dari metode penginjilan yang relevan untuk dilakukan dalam konteks saat ini. Bagaimana juga kita lihat yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil, dia juga langsung terjun kepada jemaat dan bermalam ataupun menginap di tempat orang-orang yang dijumpainya. Semangat martamue ini juga bisa kita tunjukkan, bisa juga kita gunakan sebagai metode yang sangat-sangat relevan dalam pemberitaan Injil. Nah, kemudian kita masuk pada bagian kesimpulan bahwa penginjilan itu merupakan upaya pemberitaan kabar baik kepada orang lain sehingga mereka juga dapat menerima keselamatan kepada Allah. Nah, itu juga merupakan agung dari Kristus Yesus bagi setiap orang percaya. Injil adalah kabar baik bagi setiap orang yang percaya. Itulah kemudian dengan pemberitaan Injil, jemaat akan semakin bertumbuh mendengarkan Injil dan menerima dan percaya. Maka kemudian orang itu akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Injil itu juga harus diberitakan kepada semua orang. Poin yang kedua dari kesimpulan, penginjilan yang kontekstual, kita melihat bahwa banyak sekali budaya, keberagaman di negara kita Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Penginjilan itu juga harus menjawab pergumulan sesuai dengan konteks budaya kita masing-masing, sesuai dengan yang dipaparkan oleh teman-teman kami dalam hal ini konteks budaya Batak, budaya lokal. Injil itu juga harus diberitakan sesuai dengan konteks kebatakan, habatakon, agar itu kemudian Injil itu diterima dengan luas, menjangkau orang-orang yang belum mengenal Injil, maka kemudian mereka akan ikut serta di dalam pemberitaan Injil itu ketika mereka sudah menerima Injil itu. Kemudian penginjilan yang kontekstual sangat-sangat perlu dilakukan, melihat dan memperhatikan perkembangan-perkembangan zaman yang ada. Bagaimana kemudian setiap perkembangan itu juga harus memberikan dampak yang positif dalam metode-metode penginjilan yang harus sangat-sangat relevan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konteks tempat di mana Injil itu diberitakan. Yang terakhir, ada beberapa metode yang sudah kami sebutkan di atas tentang penginjilan yang diterapkan dalam menjangkau suku Batak pada khususnya. Yang kami jelaskan adalah Batak Toba, Mangulosi, bagaimana ulos itu diterjemahkan secara kekristenan, iman Kristen, martamue, melalui bidang pendidikan, melalui alat musik, dan lain sebagainya. Dan ini kita harapkan metode-metode yang sedemikian akan menjawab pergumulan, khususnya kita bagi orang-orang Batak. Demikian yang bisa kami paparkan. Daftar pustaka terlampir kami kembalikan kepada Bapak dosen. Oke, baik. Itu sudah semua selesai ya dari kelompok 1 ya. Sudah, Pak.
Ya, baik saudara, kita telah mendengar sajian daripada kelompok 1. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan insight ya, bagaimana paper ini semakin sempurna dari bacaan kita. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu memberi masukan dari buku-buku atau pendapat orang, atau dengan membaca jurnal, membaca dari internet sumber, disampaikan nanti sumbernya, supaya nanti diberikan kepada kelompok 1 untuk menyempurnakan paper ini. Kita sekarang ini kan sedang berteologi bersama ini, berpikir bersama bagaimana supaya cara penginjilan yang kontekstual bagi suku-suku Batak masa kini terjadi. Nah, ini kan kita sedang mengadu gagasan, pemikiran, ide, supaya nanti hasil daripada paper ini bisa kita terapkan dalam kehidupan menggereja. Jadi cara diskusinya begitu. Jadi bukan mencari kesalahan dari paper ini, karena itu akan membuat kita akan berdiskusi tidak sehat. Nah, saya mengajar mahasiswa sekarang di S1 begitu. Saya tidak menyuruh mahasiswa sekarang berpikir dekonstruktif, konstruktif, destruktif yang merusak. Melihat ini halaman ini sekian papernya begini, itu saya stop itu diskusi begitu. Tapi saya lebih membangun diskusi yang konstruktif. Di halaman ini poin ini seharusnya menambah pemikiran profesor doktor ini dari buku ini, itu. Jadi ini akan menambah wawasan kita, diskusi kita yang membangun. Sehingga nanti lahirlah teolog-teolog yang saling membangun, bukan teolog-teolog yang saling menjatuhkan. Kalau itu nanti terjadi, kalau seseorang mencalon preses atau bishop, cari kelemahan-kelemahannya. Karena terlatih dari kampus mencari kelemahan orang. Jadi lebih baik kalau seseorang mencalon bishop, ada kekurangannya, saya siap nanti mendukung supaya saya menjadi timmu. Itu. Jadi seperti itu cara kerjanya. Sehingga gereja kita nanti akan menjadi gereja yang membangun teologi-teologi baru. Begitu diskusinya ya. Jadi jangan cari kesalahan-kesalahan. Saya saja yang mencari kesalahan. Saya sudah cari kesalahannya untuk diperbaiki 1 minggu lagi. Jadi fungsi kita sekarang memberi kebaikan-kebaikan lah. Informasi-informasi yang ya mendukung teman-teman kita menyempurnakan. Karena ini hasil kita bersama. Bukan hasil kelompok 1 ini. Kita hanya suruh mereka memantik diskusi kita. Kita bersama-sama bergumul menyempurnakan teologi kita. Begitu ya. Baiklah, silakan yang menambah insight, masukan-masukan kepada kelompok 1, monggo, silakan. Di raise hand atau bikin tanda apalah, terserah. Oh, Agus Salam, silakan. Iya, Pak. No, mana juga? Agus Salam. Noah, Pak. Ya, aduh, mantap, saya gele. Silakan. Iya, Pak. Izin saya bukan bertanya, Pak. Cuma memang saya kesulitan untuk menyampaikan pandangan karena mungkin teman-teman bisa berbagi ini materinya tadi, karena tadi dibaca ini secara acak dan kami sulit untuk mengikutinya, Pak. Nah, itu mungkin apakah bisa dibagi materinya ke kami, Pak? Mungkin itu, Pak. Sehingga kami bisa memberikan masukan nanti, apalagi ini menyangkut metode penginjilan yang kontekstual di daerah Batak. Terima kasih, Pak. Ini kelompok tidak dikirim ke WA grup ya? Sudah Pak, seminggu sebelum sudah dikirim Pak. 1 minggu sebelum. Apa Pak ini nggak baca? Udah Pak. Mungkin karena banyak pesan itu Pak, jadi Pak Harepa nggak sempat terlewatkan mungkin. Begitulah kalau sudah di kantor sini udah kerja, terlalu sibuk. Sudah ya, tidak apa-apa lah. Nanti dikirim ulang, mungkin terlampau jauh di atas. Bisa dikirim ulang lagi. Oke, ini mengarah ini. Silakan, mengarah tua. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan Pak. Mengenai tentang pengkajian dari pemakala tentang penginjilan yang kontekstual, ada baiknya kalau kita melihat sebagai sumber tentang tulisan Lothar Skriner, Adat dan Injil, karena dia di sana langsung berbicara tentang budaya Batak,
Karena banyak Lothar Schrader ini menuliskan bagaimana pertemuan adat dan Injil, dan bagaimana juga usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menerangkan keberadaan Allah di tengah-tengah budaya Batak itu, Pak. Contoh dari pemujaan nenek moyang dan hal-hal yang lainnya. Sehingga nanti kita bisa melakukan penginjilan, memperkenalkan Allah dalam budaya Batak Toba. Yang kedua juga bisa juga kalau kita mengambil bacaan buku Jeru Tauruk tentang Raja Pontas Lumban Tobing, RPLT. Karena itu memang kita lihat bagaimana usaha Nomensen sebagai kalau kita katakan bukan dia penggagas utama penginjilan di Tanah Batak, tapi adalah yang berikutnya. Karena nanti dari situ kita lihat bagaimana usahanya Nomensen dalam pendekatan kepada orang-orang Batak, terkhusus kepada raja-raja Batak dari Pontas Lumban Tobing. Karena ini juga menjadi masukan kepada kita bagaimana kita bisa menerapkan penginjilan yang kontekstual bagi Batak Toba. Mungkin itu sebagai masukan, Pak. Oke, baik. Ibu Pendeta Demosari, supaya stop share screen dulu, supaya nanti bisa saya lihat yang mau bertanya. Ini Pendeta Marakup, silakan. Ya Pak, baik. Karena ini berbicara tentang penginjilan yang saudara-saudara tawarkan dalam adat Batak, ada satu jurnal yang menarik, DWI, Jurnal Teologi dan Pendidikan. Judulnya Dampak Misi dan Penginjilan di Tanah Batak. Mungkin saudara-saudara yang telah menyajikan itu bisa melihat di sana ternyata banyak cara yang ditawarkan, khususnya penulis ini, Kayla Elizabeth Taylor, ya, dalam Jurnal Teologi dan Pendidikan DWI, itu volume 7 tahun 2021 bulan April. Bahkan lewat adat itu yang dikaitkan dengan upasa sebagai media untuk menyampaikan Injil lewat adat Batak itu. Jadi kemudian orang Batak Toba itu tidak bisa terlepas dengan sejarah Sisingamangaraja. Sisingamangaraja itu dikenal dengan imam dan datu. Itu. Jadi imam sekaligus datu dan sekaligus raja. Justru bagaimana kita bisa menawarkan lewat imam ini, ya, bagaimana pemahaman orang Batak sekarang, kalau imam itu bisa kita adopsi atau kita lihat dari Alkitab untuk menggeser pemahaman orang Batak Toba atau orang Batak tentang datu itu. Jadi konotasinya tidak untuk hal-hal yang gaib atau mistis atau okultisme, tetapi posisi imam dalam Alkitab itu benar-benar bisa dirasakan oleh orang Batak. Kira-kira demikian, Pak. Oke, baik. Nanti setelah mungkin Agus Harepa masih ada yang mau ditanya. Lalu setelah itu nanti masuk kepada Hamda, ya. Jadi itu dulu satu termin. Hamda, Agus dan Hamda. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya sudah melihat dan memang dalam, karena ini hanya Batak ya, tapi saya mungkin juga bisa teman-teman bisa membaca, ada satu buku karya Pak Tuhoni, ini Salib dan Adu, dan ini termasuk bagaimana penginjilan itu bisa dilakukan di Nias juga, sehingga model penginjilan hampir sama sebenarnya saya lihat, tapi setidaknya perbandingan dengan buku yang dituliskan oleh Pak Tuhoni ini bersama dengan Uwe Hummel, ini sangat relevan, menurut saya sangat relevan, karena selain mencoba melihat latar belakang adat budaya, juga bagaimana seorang misionaris dan para pelayan ini bisa masuk dalam satu daerah dengan mempertimbangkan setiap budaya daerah tersebut
dan bagaimana dia bisa mengkontekstualisasikan Injil itu di daerah tersebut. Jadi saya kira ini juga bisa membantu teman-teman karena termasuk kami juga dalam kelompok 2 tentang alat musik tradisional. Mungkin nanti minggu depan kita akan membahas itu, tapi setidaknya dalam buku ini juga ada disinggung tentang alat musik tradisional, bahwa sesungguhnya alat musik itu sangat-sangat mendukung dalam pelaksanaan ibadah, tetapi lewat kedatangan misionaris ada banyak juga yang harus dibuang dan ditinggalkan, tetapi lewat materi berikut nanti saya kira itu akan kita bahas. Tapi maksud saya begini, dalam buku ini juga membantu kita dalam rangka mengkontekstualisasikan penginjilan di masa kini khususnya daerah Batak. Barangkali Nias Pak, tidak hanya di Batak saja Pak, di Nias juga Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, Hamdah, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman penyaji. Dari yang dipaparkan saudara penyaji tadi, mungkin bisa saya tambahkan, tapi saya belum banyak membaca buku tentang ini. Hanya ada satu yang bisa saya tawarkan, misalnya apa yang kontekstual, penginjilan yang kontekstual, misalnya di daerah Batak Simalungun, itu adalah seperti memakai sirih. Sirih adalah bagian dari budaya yang sering dipakai di dalam menyampaikan rasa hormat kepada orang lain. Dan mungkin penyaji bisa membacanya di buku dengan judul Jalannya Hukum Adat Simalungun. Jalannya Hukum Adat Simalungun, penulisnya saya lihat tadi adalah Pak Damanik. Pokoknya itulah judulnya, Jalannya Hukum Adat Simalungun. Itu satu metode penginjilan di tanah Simalungun. Kemudian bisa juga yang memakai falsafah Simalungun seperti Habonarun Dobona, begitu, atau Harawan Bolon. Itu adalah salah satu metode yang saat ini dikembangkan oleh GKPS, bagaimana Harawan Bolon dalam artian gotong royong, saling membahu, bahwa tanggung jawab untuk penginjilan itu bukan hanya saja tanggung jawab dari majelis atau para pelayan Tuhan, tapi juga adalah tanggung jawab bersama dari seluruh masyarakat atau seluruh jemaat. Jadi masing-masing setiap jemaat punya tanggung jawab sendiri bagaimana dia berbicara di dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, bisa menyampaikan tentang firman Tuhan kepada orang lain. Begitu. Karena pada awalnya memang ini dicetuskan oleh pendeta Saragi, di mana dulu membuat satu prinsip bahwa ketika 5 menit berbicara dengan orang lain, dalam percakapan yang 5 menit itu harus ada firman Tuhan atau inti dari Injil yang disampaikan kepada lawan kita berbicara, begitu. Mungkin itu bisa menjadi tawaran yang masih mungkin tetap bisa kontekstual hingga saat ini. Falsafah Habonarun Dobona, Harawan Bolon, itulah mungkin yang bisa saya tawarkan. Tapi bukunya untuk ini belum ada saya dapatkan. Terima kasih. Baik. Termin pertama diperkaya tadi dari berbagai sumber ya, dari Nias, Simalungun, lalu tadi bagaimana sumber-sumber yang lain yang disampaikan oleh penyanggap tadi. Silakanlah direspon oleh penyaji sehingga nanti semakin memperkaya sajian ini. Silakan. Iya, kami mau menanggapi Pak, dan terima kasih untuk teman-teman yang tujuannya untuk memperkaya paper kami ini. Yang pertama memang dari buku Pak Pendeta Mangara, Dr. Schreiner ini sudah menjadi buku kami memang, karena Adat dan Injil itu bisa terlihat di halaman 2 di catatan kaki. Hanya memang kami, kalau dia pertemuan Adat dan Injil, kami mau katakan bahwa itu kan sejarah gitu ya. Sejarah memang sejarahnya hanya sebatas ini dia pertemuan
antara kekristenan, bagaimana jending atau para misionaris menyampaikan, tapi tujuannya adalah hanya sebatas ini dia di paper kami sudah ada, dan buku itu tetap kami pakai, dan buku itu ada kami buat di paper kami ini. Hanya memang kami apa namanya ya, kebingungannya adalah apakah contoh-contoh seperti kearifan lokal itu, apakah itu sudah bagian dari metode penginjilan begitu. Jadi memang tadi berhubungan dengan Ibu Hamda, berhubungan dengan Pak Arepa, skop kajian kami adalah tentang Batak Toba. Kearifan lokal yang ada di Batak Toba itulah yang mau kami gali. Contoh-contohnya adalah tadi seperti Toni, Mangulosi, Somba Marhula-Hula, dan yang lainnya begitu. Yang pasti buku itu memang sudah menolong di sana, dan juga nah nanti saya pikir Pak dosen nanti membimbing kami apakah yang kajian yang kami lakukan ini sudah pas seperti itu, karena menurut kami ini salah satu adalah metode penginjilan yang dilakukan yang tidak membuyarkan budaya Batak Toba itu sendiri. Begitu ya, tetap budaya Batak Toba itu tetap ada, jujur saja sama seperti pembelajaran kita di minggu-minggu yang lalu, bagaimana kita yang masih mengadopsi budaya luar dengan para jending yang datang, dengan para misionaris, sehingga dengan kekristenan yang mereka datangkan membuyarkan budaya Indonesia itu sendiri, termasuk budaya Batak Toba itu. Gitu. Budaya Batak Toba itu, bagaimana budaya Batak Toba itu digali, dan bagaimana perjumpaan budaya Batak Toba itu menjadi mediasi atau jalan supaya yaitu mendekatkan diri dengan cara-cara tadi contoh seperti Tondi itu, mempertemukan Tuhan yang ada di sana dengan budaya itu. Itu maksud kami, Pak. Saya pikir nanti Pak dosen apakah memang mengarah ke sana paper kami ini. Buku-buku itu memang sudah ada, kami masukkan. Lalu Pak Jehu Tauruk, saya pikir memang ini jadi masukan bagi kami akan memasukkannya dalam memperkaya paper kami ini. Lalu untuk, saya pikir nanti dibantu teman-teman ya. Untuk Pak Marakup, ada memang jurnal yang disampaikan, memang kami belum melihat. Saya pikir itu nanti akan memperkaya. Nah, apakah semua upasa contoh tadi ya, upasa, apakah yang semua yang ada di Batak Toba itu, apakah memang itu semua harus kami angkat begitu ya? Karena nanti ini salah. Jadi akhirnya kami beranggapan bahwa inilah yang paling relevan, yang masih berhubungan terus dengan budaya Batak Toba yang masih dipakai begitu. Saya pikir masukan-masukan itu akan memperkaya kami dalam penulisan paper ini. Mungkin ada teman-teman yang mau menambah? Ya, terima kasih Bu Melda. Mungkin saya akan menanggapi juga dari masukan teman-teman dari Pak Marakup tadi tentang bagaimana kemudian penginjilan itu juga harus dilihat dari konteks pertama, perjumpaan adat dan Injil. Itu asal mulanya datangnya Injil di tanah Batak, pekabaran Injil kepada raja-raja Batak, sebagainya. Kami juga perlu untuk ditambahkan, dan buku yang Bapak sarankan sebenarnya juga kami sudah membuat. Nanti kami akan perbarui untuk melengkapi makalah kami ini. Nah, kemudian untuk Pak Marakup tentang upasa saya juga setuju. Karena ada juga dalam penyampaian khotbah pendeta-pendeta HKI lah pada umumnya yang saya lihat, dia selalu membuka dengan upasa ketika menyampaikan suatu khotbah. Aku pikir ini sangat relevan, di mana upasa-upasa dalam adat Batak itu sangat-sangat boleh dikontekstualisasikan dengan Injil. Artinya ketika kita menyampaikan khotbah, kita mulai dengan upasa yang memang berkaitan dengan tema yang kita sampaikan, jemaat juga akan merasa lebih puas mengena kepada mereka. Katakanlah, ketika saya orang Toba berkhotbah kepada orang Karo di GPKP, ketika saya memakai satu istilah saja, satu kalimat dalam bahasa Karo, mereka juga akan merasa, oh, ternyata
Bapak ini juga bisa dalam bahasa Karo. Jadi lebih mengena kepada yang mendengarkan. Dan kemudian kepada teman-teman yang lain yang sudah memberikan masukan tentang bagaimana penginjilan yang kontekstual itu. Kita selalu rindu bahwa Injil itu harus disampaikan dalam konteks budaya lokal, budaya di mana Injil itu diberitakan. Kita selalu bergumul bahwa yang disampaikan oleh Jendeli ketika pertama kali Injil itu diberitakan, itu pasti ada berbenturan dengan budaya kita yang sangat kaya dengan berbagai-bagai tradisi kita. Jadi aku pikir memang itu adalah suatu hal yang baik untuk nanti kami lengkapi juga dalam paper kami ini, makalah kami ini. Mungkin itu saja yang bisa tangkapi. Kami serahkan kepada teman kami yang bisa memberikan. Silakan kalau masih ada yang mau menambah. Baik Pak, saya mencoba menambahi dan mencoba menjelaskanlah kepada teman-teman semua. Sebenarnya dalam makalah kami ini, kami hendak menunjukkan bahwa penginjilan yang kontekstual itu kepada suku-suku Batak tidak membenturkan Injil itu dengan budaya-budaya Batak. Walaupun Injil dan budaya itu saling mengkritik pada satu sisi, tapi hendaknya dalam penginjilan yang kontekstual itu Injil itu tidak dibenturkan terhadap budaya dan menghilangkan budaya itu, karena kami menganggap bahwa selain ada banyak nilai-nilai yang baik dalam budaya-budaya Batak, budaya itu juga merupakan identitas suku-suku Batak, sehingga kalau Injil itu dibenturkan dengan budaya-budaya Batak misalnya, identitas orang Batak itu akan hilang. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah, Bapak Ibu sekalian yang sudah menawarkan buku-buku yang menurut saya sangat relevan bagi untuk memperkaya makalah kami ini. Kami akan berusaha mencari buku yang sudah Bapak usulkan dan menyaring dan akan memperkaya makalah kami ini. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau menambah? Cukup dulu untuk termin ini. Pak. Ya, silakan. Nah, kalau tidak ada, kita buka termin kedua untuk mempertajam lagi. Kita harus kembali tetap kepada topik kita untuk melihat metode penginjilan yang kontekstual itu bagaimana. Kalaupun tadi kelompok membahas pada sub etnis Toba, tetapi nanti kita bisa kembangkan ke etnis lain, termasuk dari Nias, Simalungun. Tadi kan sudah ada masukan-masukan, lebih pada pemahaman yang lebih kontekstual gitu, supaya ada masukan nanti kepada kelompok, oh rupanya di Simalungun begini yang cocok untuk penginjilan itu, di Nias begini cocok penginjilan itu, di Dairi misalnya begini. Itu ke sana. Silakan kalau masih ada termin kedua. Ini mengarah tua deh, masih mau bertanya ini ya, silakan. Karena dia raise hand ini. Tidak Pak. Oh tidak? Oh. Menurunkan Pak. Oh belum turun tangan terus gini. Oke, ada lagi? Oh gak ada lagi rupanya. Oke baik, kalau tidak ada, saya mau sampaikan beberapa catatan ya, supaya nanti kelompok memberikan perbaikan. Nanti seperti biasanya saya akan memberi masukan, dan masukan ini dipertimbangkan sama seperti masukan dari kelompok teman-teman tadi, dipertimbangkan untuk perbaikan. Nah artinya hari ini saya memberikan penilaian yang sementara. Jadi penilaian sementara yang saya berikan ini akan bisa berubah jika nanti saudara-saudara
memperbaiki seturut dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dan catatan-catatan saya. Catatan saya nanti sudah ada saya berikan di sini. Ini sudah ada catatan ini. Nanti dibaca dan saya akan kirimkan ke grup supaya kelompok lain juga nanti memperhatikan yang saya sampaikan supaya jangan berulang-ulang lagi saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Masih kalau pertemuan pertama ini memang masih banyak berkaitan dengan teknis. Nah, kalau misalnya nanti hari ini saya kasih misalnya contoh nilai 90, lalu saudara memperbaiki sesuai dengan arahan dari teman-teman dari dosen, ini bisa menjadi naik dia 95 misalnya. Ini tergantung perbaikannya. Tapi kalau misalnya tidak digubris apa yang disampaikan teman-teman tadi, atau dari catatan dosen juga tidak, bisa dia turun ke 80. Nah, ini contoh ya, ini hanya contoh bahwa akan terjadi penilaian akhir. Penilaian akhir itu akan saya berikan minggu depan setelah kelompok ini memperbaiki paper ini. Begitu ya, itu sistemnya bagaimana kita melakukan penilaian ini. Nah, karena ini masih bagian yang pertama dari paper, saya akan berikan beberapa catatan supaya nanti ke depan perbaikannya sesuai dengan catatan saya. Di grup saya sudah kirimkan bagaimana cara membuat makalah. Nah, ini makalah paper untuk S1, tapi hampir sama dengan S2 nanti ini. Supaya paper itu tidak datang tanpa baju. Dia kayak telanjang, dia masuk, diberikan kan gitu. Maunya pakai baju lah, karena karya ilmiah. Bajunya seperti ini. Jadi nanti bisa diadaptasi ya, disesuaikan dengan S2. Lalu tentu ada kata pengantar. Kata pengantar ini ya. Jadi setelah ada kata pengantar ini nanti masuklah ke daftar isi. Daftar isi. Daftar isi itu bisalah secara otomatis ya. Kalau sudah otomatis lebih bagus lagi. Lalu setelah itu masuklah ke latar belakang, pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah, ya ini rumusan masalah. Kemudian ada tujuan, itu bagian pendahuluan. Kemudian nanti ada pembahasan. Pembahasan inilah nanti akan menjadi bab 2. Nah, menjadi seperti ini pembahasan. Lalu setelah itu masuklah ke penutup. Penutup itu terdiri dari 2, kesimpulan dan saran. Nah, ini tidak perlu lagi saya perdalam, ini kan bagian dari cara menulis ilmiah ya. Jadi nanti ini saya sudah kirimkan ke grup, bolehlah dibaca-baca. Nah, sekarang kita masuk ke topik bahasan kita. Nah, ini nanti akan saya berikan masukan. Sebentar saya share screen. Nah, ini. Nah, apa yang mau saya maksud di sini? Pertama, kalau menulis judul, ya ini ya judul seperti ini, dia harus huruf kapital. Jadi setiap judul. Nanti kalau kalian juga menulis proposal tesis atau tesis, setiap judul itu kapital, bahasa huruf besar, dan font 18. Jadi dia jadi font 18, ya di sini font 18 dan dia huruf kapital. Nah, harus seperti ini dia. Lalu kalau dia di sini subjudul dia font 15. Nah, supaya kelihatan dia langsung daftar isi sebenarnya gampang. Ini saya beri contoh ya, supaya nanti kalian bisa langsung membuat daftar isi otomatis. Langsung aja ke sini. Ini kan ada heading. Bisa kelihatan ya, ini ya.
heading 1, heading. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita edit dia menjadi Times New Roman. Lalu kita buat dia 18, lalu bold, kemudian hurufnya hitam, begini ya. Lalu kita buat di tengah. Ini kita matikan angka 1-nya. Lalu ke tengah. Ini kalau kita buat view, navigation pane, kalau kita lihat daftar isi, ini sudah ada ini daftar isi ini. Lihat sebelah kiri ini ya. Kelihatan ya, ini daftar isi. Lalu ini kita setting lagi pendahuluan ini. Seperti tadi, ke home. Lalu ini kita klik yang heading ini. Ini ya, kita coba dulu turunkan ke bawah ini. Yang ini, lalu kita buat mana tadi? Ini. Kita buat ini. Nah, dia muncul seperti ini. Lalu kita edit Times Roman. Ini 14. Ini hitam, bold. Nah, seperti ini. Dia sudah ada 1. Ini gampang. Ini sudah di sini sudah ada pendahuluan ini langsung daftar isi. Ini untuk mengcopy ke bawah tinggal begini, copy, geser ini kan. Ini ada gambar sapu sebelah pojok kiri ini. Klik sapu, baru bawa dia ke bagian mana yang mau kita buat pengaturan daftar isi otomatis. Nah, ini. Kalau ini beda dia ya. Tapi kita buatlah ke sini dulu, begini. Ini kan sudah ada langsung pembahasan. Tapi karena ini tidak setara dengan tadi, ini setara dia ke bawah. Ini sebenarnya ini. Ke sini setaranya. Kalau ini kan sudah jadi bab 2 ini, kita harus setting ulang. Kita masuk ke sini, ke apa namanya ini, ke heading. Nah, baru kita harus setting ulang ini karena ini sudah masuk pembahasannya. Kita masuk Times Roman, dia 18, dia bold, lalu dia harus apa namanya ini, huruf besar. Lalu kita matikan ini nomornya buat ke tengah. Ini pembahasan. Harusnya dia di sini bab 2. Ini kenapa ke sini? Pembahasan. Ini kan seharusnya ini bab 2 ya. Atau kita tulis di sini bab 2. Ini kita, yang ini pembahasan ini kita copy aja. Copy dengan ini. Ada gambar sapu, kita letakkan sini. Dia langsung otomatis sama ini. Bab 2. Di sini sudah ada metode penginjilan, ini pembahasan, ini bab 2. Lalu untuk membuat ke bab 1 tadi, bab 2 itu, kita ini copy pendahuluan melalui gambar sapu ini, kita masukkan ke bab 2 ini, yang ini. Nah, ini. Dia 2 kan? Harusnya 21. Ini ada gambar ini, sebelah di atas ini. Klik aja ini. Dia 11. Baru kita setting lagi. Times Roman. 14. Bold. Bold seperti ini. Baru kita setting dia menjadi 2.1 spasi. Dia tidak mau, baru kita setting ke sini. Di number. Ini ada number. Ini. Define number format. Start nomor 2. Kita oke kan.
Nah, dia sudah 2, supaya 21 klik di sini. Kita setting lagi. Ini 14. Wah, dia tidak mau ya. Kita buat manual. Nah, ini. Ini bisa copy ke bawah lagi. Supaya ini 22. Ini. 22. Wah, ini harus penuh ya. Kita ulangi dari atas. Dia harus penuh. Ini gambar sapu. Waduh. Saya ulangi dulu. Ini tadi salah. Gambar sapu. Ini ya. Ini kita scroll. Gambar sapu. Baru kita masuk ke sini. Harus semua. Nah. Baru gambar sapu lagi masuk ke bagian yang ini. Kita scroll 23 gambar sapu, kita scroll lagi ini demikian seterusnya nanti. Baru kita kembali misalnya ke bab 2 ini kita scroll supaya masuk kita ke bab 3, kita gambar sapu masuk ke bab 3, cari bab 3. Ini melatih kalian nanti untuk penulisan tesis sehingga mudah mengerjakan tesis, tidak capek-capek lagi. Dan membuat daftar isi secara otomatis. Karena ini pertemuan pertama saya ajari dulu supaya nanti ke depan saya tidak jelaskan ini lagi. Mumpung ini kuliah kita online sehingga gampang. Kalau di onsite mungkin nanti sulit sekali. Nah, kita begini kan. Dia kesimpulan sudah ada nih. Di sini sudah ada kesimpulan. Tinggal kita buat besar ya. Ini kita ganti menjadi bab 3. Bab 3. Penutup. Ini kita copy. Pakai sapu ini. Nah, ini penutup. Di sini semua sudah ada. Nah, sekarang saya praktekkan ya membuat daftar isi otomatis. Nah, di sini. Misalnya saya mau buat daftar isi otomatis. Gampang saja. Contoh di sini. Ini kita ketiklah daftar isi. Enter. Ke bawah kan. Kliklah ini. Reference. Ini klik reference. Ini ya. Lalu ini. Wah, ini. Muncul dia ini di sebelah kanan. Table of contents. Ini table of contents. Lalu kliklah mana model yang kita suka. Biasanya lebih formal ini. Ada formal. Ada pilihan formal. Ini klik dia 2 kali. Ini klik 2 kali. Sambil kita tarik nafas sedikit. Ini sudah ada ini daftar isinya. Otomatis. Ini sudah daftar isi. Tanpa kita harus mengetik manual nomor 1, halaman 2, halaman 4 ini enggak usah. Kalau kita klik ini, dia langsung ke sini. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, ini contoh bagaimana membuat daftar isi otomatis. Nanti kalian pelajarilah. Klik di YouTube bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Nah, saya tidak mau menghabiskan waktu di situ karena saya anggap itu sudah lolos lah ya kalian dari situ. Tapi karena ini pertemuan pertama, saya coba simulasi. Nanti rekaman ini saya akan kirimkan kepada kalian supaya ada dipelajari ulang. Saya masuk sekarang kepada konten. Nah, setelah saya baca paper ini, maka tadi pendahuluan tidak memuat seperti yang saya katakan, harus ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian.
Nah, di pendahuluan itu bicara soal das solen dan das sein. Apa yang seharusnya, apa yang sejatinya, dan apa yang terjadi. Misalnya, ketika kita berbicara soal metode penginjilan yang kontekstual bagi suku-suku Batak masa kini, sejatinya umat Kristen yang ada di tanah Batak yang sudah hampir 160 tahun lebih menjadi Kristen sudah memiliki metode penginjilan yang kontekstual. Apakah itu berdasarkan pemikiran para ahli atau digali dari kearifan lokal? Itu sejatinya, berarti dia das solen. Tetapi kenyataannya hingga kini umat Kristen di tanah Batak belum memiliki metode penginjilan yang kontekstual. Itu namanya das sein yang terjadi. Berarti ada jurang penelitian antara yang seharusnya dan yang terjadi, fakta. Fakta itulah yang akan menjadi pertanyaan, menjadi rumusan masalah. Nah, setelah kita dapat latar belakangnya tadi. Mengapa terjadi? Ini rumusan masalah. Rumusan masalah itu pertanyaan akademis. Mengapa terjadi atau mengapa orang Kristen Batak belum memiliki metode penginjilan yang kontekstual hingga kini? Ini pertanyaan yang harus dijawab nanti di bab 2. Lalu, apa yang menyebabkan orang Batak belum memiliki metode penginjilan yang tepat? Atau bagaimana caranya supaya orang Batak memiliki metode penginjilan yang kontekstual? Atau apa solusi? Nah, biasanya 5-4H, 1H. 4W, 1H. What, when, where, when, how. Itu biasanya tanya pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah. Dan rumusan masalah itu harus dibahas di bab 2. Nah, itulah yang seharusnya di bab 1 ini. Dan kemudian di bab 2 nanti dibahaslah rumusan masalah itu, di bab 2 ini. Nah, boleh saja sih membahas pengertian penginjilan, ke apa-apa. Tapi nanti bagian 2 ini sudah menjawab. Kalau misalnya pertanyaan kita tadi, mengapa orang Batak Kristen belum memiliki metode penginjilan yang kontekstual pada masa kini? Berarti 2-1, alasan orang Batak belum memiliki metode penginjilan yang kontekstual hari ini. Nah, itulah kita gali melalui pembacaan kita dengan buku-buku. Atau kalau nanti sudah tesis menjadi wawancara kah melalui kualitatif atau sebar angket kalau kuantitatif. Nah, itu di bab 2 ini dijawablah dia secara akademis. Nah, baru setelah itu masuk ke, kita bahas semuanya pertanyaan kita di rumusan masalah, masuk ke bab 3. Bab 3 itu kan bicara soal penutup, atau di sini sekarang kesimpulan. Kalau nanti di tesis dia ini menjadi bab 5. Penutup. Kesimpulan itu bukanlah ringkasan atau repetisi, pengulangan. Penginjilan merupakan upaya kabar baik kepada orang lain. Itu bukan seperti itu kesimpulan. Penginjilan kontekstual menjadi sebuah upaya. Bukan. Kesimpulan adalah hasil pembahasan kita di bab 2. Kesimpulannya ialah, ternyata hingga 160 tahun orang Kristen Batak menjadi Kristen belum memiliki metode penginjilan yang kontekstual. Itu kesimpulan. Lalu melalui penelitian ini kami menawarkan, atau melalui paper ini kami menawarkan metode penginjilan yang kontekstual, yaitu bla 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 bla. Titik. Berarti dia hanya sedikit, satu alinea cukup. Lalu dari kesimpulan itulah lahir saran. Karena tadi belum kita menemukan upaya berteologi yang kontekstual dalam metode penginjilan, maka saran. 1. Gereja-gereja di Tanah Batak perlu memikirkan metode penginjilan yang kontekstual. 2. Membentuk komisi-komisi teologi memikirkan upaya berteologi kontekstual, khususnya untuk metode penginjilan. Nah, ini contoh membuat makalah yang ilmiah, sehingga nanti makalah itu memang benar-benar hasil dari pergumulan kita terhadap sebuah topik. Dan kalau ini nanti bagus, cara mengurai kita, ini bisa pertama bisa dimasukkan ke jurnal, atau bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian di tingkat tesis, atau disertasi nanti. Nah, itu contoh.
Nah ini soal isi ya. Makanya saya buat di sini catatan-catatan. Misalnya yang perlu dikembangkan, ini kelompok sudah buat di sini beberapa contoh ya. Tetapi dia tidak dikembangkan lebih dalam. Misalnya kelompok sudah menyebut menurut Tomatala bahwa ada beberapa metode penginjilan ini. Tomatala menyebutkan ada 5 model kontekstual Injil, yaitu pertama akomodasi, kedua adaptasi dan sebagainya. Tetapi kelompok tidak memilih mana yang kontekstual bagi kita. Apakah yang pertama model akomodasi untuk orang Batak, atau model adaptasi, atau model procession, atau model transformation, atau model yang kelima, model interaksi dinamis. Nah, metode mana yang cocok untuk orang Batak? Atau kita bandingkan lagi dari pemikiran siapa itu yang kemarin yang kita pelajari, metode penginjilan dari Bevan. Apakah lebih cocok metode penginjilan Bevan ini, yaitu penerjemahan, kemudian antropologi atau praksis atau sintesis atau transendental. Mana yang cocok untuk kita? Itu kan model, ada model penginjilan yang disampaikan Tomatala, yang disampaikan oleh Bevan. Model mana yang cocok bagi kita sekarang? Pilih aja satu atau dua. Lalu ketika kita pilih satu, berilah model itu dalam tataran praktis, sehingga bukan teoritis lagi. Karena ini paper ilmiah, ketika ada orang baca, nanti misalnya dibaca oleh jemaat kita atau penatua kita atau pendeta lain, hasil studi kita, oh rupanya ini model adaptasi itu yang disebut oleh mahasiswa pasca sarjana. Lalu mereka kembangkan itu nanti di gereja mereka. Itu hasil kajian kita secara akademis. Kita menjawab kebutuhan jemaat kita atau kebutuhan gereja kita. Bahwa ini loh model penginjilan yang kontekstual sekarang di Nias, di Simalungun, di Toba, di Pakpak, di Angkola. Nah, itu. Lalu kalau saya baca, walaupun tadi kajiannya Toba, tapi saya bisa implementasikan di Angkola. Atau saya implementasikan di Nias. Karena ini kajian teologis, akademis. Ini yang saya maksud nanti bisa diperbaiki oleh kelompok, sehingga dia menjadi sebuah tawaran. Ini tawaran ini kan hasil kajian kita dari kelompok. Nah, kemudian kalau soal bagaimana cara mengutip secara akademis, bagaimana cara mengutip dari jurnal, mengutip dari internet, nanti ada catatan saya di situ. Lalu bagaimana cara mengutip yang benar, misalnya ini kan, menurut Tomatala, kontekstual Injil sebagai berikut. Seharusnya disinilah letak dari kutipan itu. Di sini. Bukan di ujung ini. Kalau di sini nanti dia diletakkan, maka yang dikutip itu ialah mulai dari sini. Untuk setiap kurun waktu, perubahan itu terjadi dinamis. Atau dari sini. Demikian gereja harus menggunakan peran kenabiannya. Hanya ini aja lah yang dikutip dari pemikiran Tomatala. Padahal yang kita maksud ialah mulai dari nomor 1. Harus di sini kutipannya diletakkan. Nah, kemudian nanti soal pengutipan sudah ada catatan saya. Nanti ada catatan di sebelah sini ya, ada catatan di sebelah sini. Nanti dibacalah, kalau yang merah-merah itu catatan saya harus konsisten menggunakan percetakan BPK Gunung Mulia, tapi ada juga menggunakan BPK GM, harus konsisten. Pilih salah satu, BPK GM, pakai garis GM, atau BPK Gunung Mulia. Harus konsisten. Jadi itu cara menulis. Harus punya konsistensi. Kalau ini harus ada nama editor dan penyunting. Nah, ada banyak ini catatan. Kalau soal teknis ini nanti kalian bacalah. Ini misalnya cara yang benar, ini saya buat. Cara yang ini bisa nanti kalian baca.
Dan ingat kalau menulis ya, kalaupun kita copy paste dari karya orang ya harus kita hati-hati. Misalnya begini ya, contoh ini nomor catatan kaki 9 ini. Ini kan mana ini? Memberitakan Injil tengah orang, in etika ini in etika. Berarti kan tulisan asli ini bahasa Inggris. In. Berarti dia menulis dalam bahasa Inggris sehingga dia ada bentuk in ya di dalam. Kalau kita mau pakai itu terjemahkanlah ini di dalam, gitu kan? Lalu di sini dikatakan Krishna R. Pakpahan N. Itu berarti kan papernya itu bahasa Inggris. Lalu nanti kalau kita mau pakai itu ya terjemahkan ke sini. Dan. Nah ini contoh kalau kita karena kita kan sudah taraf S2 ya. Nanti kalau orang melihat wah ininya dari STT sudah Medan kan. Jadi ya hati-hatilah. Lalu menulis nama orang juga Is De Jong. D itu tidak perlu huruf besar karena D itu menunjukkan anak kata itu. Is De Jong. Van den N itu kan Van den N itu V-nya itu dan D-nya itu huruf kecil. Van den N. Nah karena itu soal nama-nama Belanda itu ya sama kita misalnya Ramli bin Harahap misalnya. Nah, itu bin-nya itu huruf kecil. Jadi itu cara penulisan yang bagus. Nah ini dulu catatan saya, nanti saya akan kirim, lalu nanti ke depan waktu kalian memperbaiki paper ini, buatlah dia kelompok 1 penginjilan _ perbaikan. Kalau sekarang saya buat ini _ revisi karena ini dari saya untuk diperbaiki oleh kelompok. Nah inilah dulu beberapa catatan di dalam paper itu, nanti sudah ada banyak catatan itu. Semoga kelompok 2 juga kelompok 3 dan sebagainya dibaca itu juga supaya jangan diikuti yang tidak standar. Tapi nanti itulah terus pedoman kita sehingga minggu depan saya tidak bicara lagi catatan kaki. Saya tidak bicara lagi tata cara membuat makalah itu karena sudah saya kirim supaya lebih baik nanti ke depan apa kita. Ini ada saya sering keluar masuk, oke nggak apa-apa. Nanti rekamannya ini akan saya kirim. Boleh diulang-ulang ditonton lagi ya. Sampai di sini lah dulu pertemuan kita. Saya yakin nanti pertemuan minggu depan sudah diberikan tadi clue-nya oleh Agus Salam Hareba kan. Kita akan berbicara musik yang kontekstual minggu depan. Makin mantap lagi nanti diskusi kita. Kita masuk seperti biasa besok, maksudnya hari Selasa minggu depan jam 10. Ada on-site, ada yang online. Begitu ya? Izin Ya, Pak. Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu terima kasih. Kita tepuk tangan dulu, aplaus dulu kepada kelompok 1. Pak. Izin, Pak. Oke, yang menutup dari kelompok 2 lah. Kelompok 2 yang mau memimpin minggu depan. Pak, saya mau izin bicara, Pak. Oh ya, silakan. Ada yang mau bicara, silakan. Kan dalam aturan paper harus seminggu sebelum dikumpul kelompok Ya. makalah. Jadi kami kan Pak tadi mau ngirim ini paper, tapi ketika Bapak kirim di grup kita cara pengetikan, jadi banyak yang mau dirubah. Dan tadi Bapak juga jelaskan, ternyata kami banyak juga perlu merubah semuanya begitu Pak. Kami mengikuti seperti kelompok pertama. Jadi mungkin bisa beri waktu atau itu aja kami kirimkan Pak? Sementara itu aja dulu, nanti tidak ada pekerjaanku nanti. Baik Pak. Kami kirim itu aja ya Pak. Ya itu aja lah dulu. Ya Iya, supaya Pak. ada diskusi kita. Gitu. Iya, Pak. Karena nggak sesuai dengan prosedur yang Bapak kasih tadi Pak. Makanya Nggak apa-apa. enggan memberi. Terima Jadi, kasih ya Pak. kalau kelompok 2 masih seperti yang pertama tadi, saya tidak akan komentar itu lagi kan itu. Saya akan masuk kepada substansi. Tadi mengapa saya komentari banyak? Karena pertama, biasa yang pertama itu kan biasanya tidak sempurna lah. Nggak ada yang sempurna kita ini.
Kita ini sedang menuju sempurna. Nah itu. Jadi nanti dari perbincangan kita saling mengisi, wah makin bagus barang itu kan itu. Itunya hidup ini. Ya, tidak ada yang sempurna semua. Kita pelan-pelan merangkak, menepaki tangga. Tapi jangan lompat tangganya tinggi. Dari wali kota ke cawapres, itu terlampau jauh. Jadi jangan begitulah hidup ini. Hidup ini gradual lah ya, gradual melalui tangga 1, wali kota, gubernur, anggota dewan, menteri, presiden. Nah itu bagus itu bagus. Ini baru 2 tahun cuk ke cawapres itu kan tidak memberi pendidikan, tidak mengedukasi kita untuk mematangkan diri dulu. Jangan baru 2 tahun calon pendeta langsung calon diporus. Nggak bisa itu. Calon bisop langsung. Kita tertawai orang kita. Memimpin rapat aja masih belepotan, meyakinkan diri jadi DS, jadi preses misalnya. Kan tertawa lah orang kayak gitu. Harus ada pematangan. Nah, kelompok 1 ini misalnya diberi masukan, matang gitu kan. Kelompok 2 nanti matang, sampai 5 kelompok matang. Itu enak lah. Teologi kita berkualitas gitu. Jangan baru masuk mendaftar 1 minggu tamat S2. Itu kan S2 gadungan itu kan. Enggak seperti itulah. Harus ada pematangan teologi. Begitu ya. Sudah mau siap-siap matang teologi kan? Oke lah, saya pikir demikianlah. Kelompok 2 lah yang berdoa untuk minggu depan. Silakan. Pak, izin Pak bertanya Pak. Oke, silakan. Maksudnya perbaikan kami di minggu depan, Pak. Kami kirimkan ya. Minggu depan hari Selasa lah, maksimalnya. Iya, siap Pak. Kasih Pak. Oke. Silakanlah berdoa dari Nias. Boleh bahasa Nias, ke apa-apa. Sama itu supaya kita belajar bahasa Nias juga. Di Iya, setuju Pak. Iya Pak. Setuju Pak. Harusnya tadi bahasa Batak Pak, kami berdoa dan iya, boleh. Nanti minggu depan boleh bahasa Batak, bahasa Pak kita dengar. Penyajiannya enggak kontekstual kan, Pak? Iya, kontekstual. Baik, Pak. Supaya di surga nanti rangka- kita tahu bahasa-bahasa itu. Silakan, Pak Agus. Baik, Pak. Iya. Kita bersatu dalam doa mangan ritam. Masun roga soaya bamar sohagele no fahubuan raga baji bongi ere baba malo perkuliahan upaya berteologi dalam konteks baja soaya oya zino matema famaha ma tetana ba ehan yamoni ada zano huga ba mekema faboto badede ba sanga bele yaga baba no huga halu bagina temifana kembali balin raga bajarate badanga mato uga fason raga banah yama babe kema ba hono dede babe merema baji bongiare bade Yesu Kristo no mangarega yaduhu Sawagele Yehobu. Saya tutup ya. Dadah. Ya, Pak. Pak, malam Pak.